Baik, Bapak Ibu, saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam viral dan bahagia bersama Diok. Bapak Ibu, hari ini kita bersama kembali bersama Dr. Imade Afrian untuk kita belajar bersama dan mengetahui apa itu tentang penyakit varicella zoster atau cacar air. Nah, bagaimana yang tadi saya jelaskan secara ringkas dan bagaimana cara penyembuhan atau pencegahan serta cara perawatan serta solusi menggunakan ion negatif akan dijelaskan oleh pakar langsung oleh seorang Pak Dr. Imade Afrian. Untuk itu, kita langsung saja kita sambut dengan meriah Pak Dr. Imade Afrian. Silakan Pak Dokter, kita berikan aplaus pada kolom komentar sebelah kanan pojok Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mr. Han atas pembukaannya. Selamat malam semuanya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir ya. Masih semangat nih, walaupun udah jam 8, tapi masih semangat mendengarkan. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan membantu ya. Jadi bisa diberikan informasi yang benar nanti kepada sanak saudara atau ada seseorang yang menderita penyakit ini, bisa diberikan informasinya. Jadi pengetahuan kita lebih luas, penyakit-penyakit juga dapat kita tangani lebih baik lagi. Gitu. Jadi saya senang sekali nih udah banyak juga yang hadir. Semoga informasi membantu. Mungkin di akhir sesi nanti kita bisa berdiskusi ya, bapak-bapak dan ibu-ibu tentang materi ini. Kita akan membahas varicella zoster atau cacar air yang biasanya setiap orang pasti pernah menderita penyakit ini ya. Oke, saya izin screen sharing dulu. Ya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang varicella zoster ya. Jadi di sini memang ada gambarnya anak-anak lagi bentol-bentol sama ayam. Namanya chicken pox kalau bahasa Inggrisnya. Jadi memang cacar air ya. Mungkin bapak-bapak ibu-ibu ada saudara-saudaranya yang sudah kena, bahkan mungkin ada yang belum kena. Jadi memang penyakit ini cukup sering ya diderita terutama saat ini. Jadi memang pernah menimbulkan suatu endemi sampai menyebabkan kematian dulu. Nah, itu yang dapat terjadi pada orang-orang zaman dulu sehingga diciptakanlah suatu vaksin ya, yang mungkin sekarang sering banget anak-anak bayi atau anak-anak yang imun rendah divaksin varicella zoster ini. Oke, kita bahas tentang penyebarannya dulu ya. Jadi penyebarannya itu banyak sekali ya di Indonesia, terutama di daerah tropis dan juga semitropis. Jadi secara umum insidennya itu banyak pada usia 3-6 tahun dan hanya 5% kasus yang terjadi kurang dari 15 tahun dan 10% kasus terjadi pada 14 tahun. Tapi bisa terjadi siapa saja untuk orang-orang yang berkontak erat dengan orang-orang yang dicurigai punya penyakit cacar air ini. Oke, jadi masa penularannya itu kurang lebih itu selama 7 hari ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi setelah berkontak itu kurang lebih 7 hari nanti mulai menimbulkan gejala. Oke. Dan dia juga penyakit yang tidak dipengaruhi oleh ras dan juga jenis kelamin. Jadi mau usia tua, muda, dewasa, anak-anak itu semuanya bisa mengalami penyakit ini. Gitu. Nah, ini penyebabnya. Penyebab dari varicella zoster atau cacar air adalah virus ya. Jadi virus ini jenisnya virus DNA, namanya virus varicella zoster sesuai dengan penyakitnya ya. Dan penularannya ini melalui percikan ludah penderita atau benda-benda yang terkontaminasi ya oleh cairan dari lepuhan kulitnya gitu. Jadi kan banyak pelenting-pelenting, banyak benjol-benjolan. Itu ketika pecah lalu dipegang sama orang yang tidak terinfeksi, nah orang tersebut yang sehat bisa terinfeksi. Jadi harus hati-hati, jaga jarak ya. Ini mekanisme infeksinya, jadi memang virus ini masuk ke dalam tubuh manusia ya melalui beberapa cara tadi. Jadi orang tersebut misalkan berkontak langsung dengan orang-orang yang terkena virus cacar. Jadi dia punya saudara misalkan atau anaknya atau istrinya. Nah, dia berkontak erat. Nah, virusnya itu bisa masuk lewat udara, juga bisa masuk lewat langsung ke bagian tangan, lalu tangannya tidak sengaja mengkonsumsi makanan yang masuk ke dalam mulut. Nah, itu bisa juga menjadi salah satu penyebarannya. Ya, jadi dia nanti berkolonisasi banyak di bagian tenggorokan, ya, banyak di bagian hidung,
Lalu virus ini nanti menyebar. Ketika sudah masuk ke dalam hidung dan juga tenggorokan, dia menyebar ke pembuluh darah. Ketika sudah menyebar ke pembuluh darah, dia nanti akan ke bagian organ-organ target. Organ target dari masing-masing virus dan bakteri berbeda ya. Namun untuk virus ini, paling banyak dia ke bagian hepar terlebih dahulu atau hati, limpa, dan di sana dia berkembang biak. Setelah dia berkembang, nanti dia akan kembali ke sirkulasi darah ketika dia sudah kuat. Ketika dia sudah di sirkulasi darah, dia nanti akan keluar ke kulit. Tuh, jadi dia sudah kuat terlebih dahulu ya, virusnya baru menimbulkan gejala. Dan masa inkubasinya itu 17 sampai 21 hari, maaf. Itu jadi cukup lama ya. Memang mungkin ada orang yang berpikir, oh saya nggak apa-apa kok kontak sama orang-orang yang cacar gitu. Kalau orang tersebut belum pernah cacar, karena kontaknya itu cukup lama ya, jadi 17 sampai 21 hari. Nah gitu. Ada juga mungkin orang yang sudah kebal, nanti kita bahas. Dan ketika orang tersebut sudah mengalami infeksi ini selama 21 hari, dan itu beresiko sekali ya, bisa menyebabkan infeksi ke bagian selaput otak. Oke, gejala klinisnya tadi kan dikatakan kurang lebih 14-21 hari ya. Jadi ada gejala prodromal namanya, gejala awal ya 1-3 hari. Nah, itu biasanya seperti demam biasa ya, lemas, lalu nyeri kepala, nyeri-nyeri otot ya. Kalau kata orang seperti masuk angin. Lalu nanti setelah demam 1-3 hari mulai timbul bintil-bintil di bagian kulitnya ya. Nanti namanya ciri khasnya seperti teardrops atau tetesan embun. Jadi seperti ada benjolnya, ada cairannya di atas benjolannya. Nah, itu kurang lebih cacar. Seperti itu. Dan dia nanti ukurannya kecil-kecil dan dia menyebar di seluruh tubuh. Selanjutnya, ketika sudah terbentuk vesikel-vesikel atau benjolan yang berisi cairan atau pelenting-pelenting tersebut, nanti setelah 8-12 jam, dia akan berubah. Yang tadinya warnanya jernih, itu bisa menjadi kekuningan, ya, bisa pecah juga. Ketika pecah dia menimbulkan bekas. Nah, itu adalah salah satu tanda dari cacarnya. Dan ketika dia sudah pecah, nah itu infeksius. Jadi harus hati-hati untuk orang-orang yang belum pernah sama sekali terkena cacar gitu. Dan penyebarannya nantinya itu dia mulai dari badan terlebih dahulu. Jadi mulainya biasanya dari perut atau dada atau punggung, nanti menyebar ke bagian lengan ya, lengan kiri, kanan, ke kaki dan juga ke wajah gitu. Tapi mulai dari badan dulu. Dan juga nanti bisa menjadi infeksi sekunder. Jadi kan tadi ada benjolan-benjolan ya. Nah, benjolan-benjolan itu nanti bisa menyebabkan adanya nanah ya, makin gatal, makin merah, makin nyeri. Nah, makin banyak juga. Itu infeksi sekunder namanya. Jadi bukan virusnya aja yang menginfeksi, tapi karena ada tangan yang gratil gitu ya. Jadi suka garuk, nah suka dipegang-pegang. Nah, itu yang bisa buat infeksi. Jadi jangan sekali-sekali dipegang ya. Walaupun memang sangat terasa gatal. Nah, jadi ada dua yang penyakit yang mirip, namanya variola dan varicella. Namun variola sudah jarang ya, karena imunitas sudah baik, sudah divaksin juga. Nah, kita bahas varicella. Jadi varicella ini demamnya itu tidak terlalu tinggi ya. Dan juga pasien bisa mengalami seperti lemas-lemas atau pegel-pegel badannya, bisa nyeri kepala. Lalu mulai timbul bentol-bentol ya. Nih bisa dilihat di gambar. Kalau misalkan varicella itu pasien biasanya ditemukan banyak sekali benjolan di bagian dadanya, lalu bagian perut, nanti menyebar ke bagian wajah ya. Di sini lokasi yang paling banyak biasanya untuk cacar. Ya, ini kurang lebih gambarnya ya, bisa dilihat. Ini dia benjolan, isinya cairan, bisa jernih, bisa kuning ya, bisa merah, bisa juga pecah. Nah, dan biasanya pada anak-anak nih bisa sampai ke bagian wajah. Nah, ini kasihan ya. Jadi harus hati-hati nih untuk orang-orang yang pernah kena cacar, jauhi anaknya karena bisa menular. Tuh. Jadi emang harus waspada ya, karena kan virus jadi bisa menyebar lewat dengan mudah. Nah, ini adalah herpes zoster. Ini adalah komplikasi dari cacar. Jadi setelah orang tersebut kena cacar, sudah sembuh, orang tersebut bisa kembali lagi kena cacar, tapi dalam bentuk yang berbeda. Nah, ini tuh dia ciri khasnya cuma di bagian satu lokasi aja, nggak sampai ke bagian wajah ya. Nah, ini kan cacar air namanya. Kalau ini cacar ular, kalau kata orang. Jadi dia bentuknya seperti ular dan di lokasi misalkan di lengan saja, di kaki saja, atau di wajah saja ya. Rasanya dominannya perih. Nah, mulai-mula timbul benjolan ya, tanpa cairan, bentol biasa aja. Lalu lama-lama makin banyak, bertumpuk. Nah, terbentuklah koloni ya. Terbentuklah gumpalan-gumpalan benjolan seperti ini. Nantinya setelah 1-2 hari akan timbul benjolan-benjolan, mulai bergerombol ya, dan kemerahan, mulai terasa gatal dan juga panas.
Usia benjolannya antara satu sama lainnya itu berbeda gitu. Tapi untuk satu koloni ini biasanya sama. Dia akan menyembuh sendiri gitu satu tempat ini. Asal jangan digaruk ya. Oke, lokasinya sesuai dermatom ya. Dermatom itu adalah suatu percabangan saraf. Jadi dia menyebarnya di saraf. Jadi memang dia itu fokusnya di satu lokasi saja. Jadi tidak ada di banyak tempat ya. Kalau di lengan kiri saja, lengan kanan di lengan kanan saja seperti itu. Oke, ini prosedur diagnosanya. Ini yang pertama, pasiennya biasanya mengalami gejala ya. Pertama bisa demam, lalu bisa juga lemas, lalu bisa juga pasien mengalami luka bentol-bentol di bagian kulitnya. Lalu kita cek pemeriksaannya juga pasien mengalami bentolnya itu secara luas di bagian seluruh badan, tangan, kaki, dan juga sampai wajah. Dan pemeriksaan penunjangnya bisa menggunakan Zhang test. Ini nice to know aja. Oke, penata laksanaannya untuk yang pertama jangan panik ya. Jadi harus istirahat dengan cukup dan bila panas, mungkin ada juga orang-orang yang demamnya tinggi. Bisa diberikan paracetamol untuk sementara lalu dibawa ke dokter. Dan juga untuk infeksi sekundernya biasanya kita berikan antibiotik dan antibiotik ini harus spesial ya, harus pilihan dari dokternya. Jadi jangan sembarang antibiotik langsung dibawa ke dokter aja. Oke, nah jadi kita untuk penata laksanaan khususnya kita berikan antivirus ya untuk cacar namanya Ciclovir. Jadi untuk dewasa biasanya saya juga pernah ya ngalamin cacar. Ya memang sampai mabok ya, minum obatnya bisa sampai 5 kali sehari 2 tablet. Karena dosisnya 800 mg. Jadi memang diberikan sebanyak 5 kali per hari, dosisnya 2 tablet sebanyak 800 mg dan juga dikonsumsi 7 hari. Gitu. Untuk anak-anak juga sama, ya dosisnya sama, namun dikurangi jadi 4 kali per hari. Kalau dewasa bisa 5 kali ya. Ini untuk menghancurkan virusnya dengan merusak DNA-nya. Kita berikan aciclovir atau antivirus ini. Dan kita berikan salep biasanya untuk orang-orang yang mengalami infeksi ya, seperti ada nanahnya, lalu dia mulai pecah, ada benjolan, makin nyeri, nggak ada perubahan atau nggak ada proses penyembuhan, itu bisa ditambahkan salep biasanya antibiotik. Bisa juga nih buat bapak-bapak dan ibu-ibu ada anaknya yang mengalami cacar, itu bisa ditambahkan ya bedak salisil karena mengandung mentol. Tapi itu hanya untuk yang kering ya, jadi ketika dia pecah, nah itu nggak boleh diberikan bedak karena bedak bercampur dengan cairannya nanti malah lengket. Kalau istilah kedokteran namanya krusta. Nah itu bisa lengket, nanti malah buat makin digaruk, makin gatel ya sama anak-anaknya. Jadi kalau bisa bedak itu hanya untuk tempat yang kering gitu. Kalau salep tidak apa-apa. Jadi harus untuk bedak kan kering ya, kering sama yang kering, basah sama yang basah, begitu konsepnya. Oke, nah ini pencegahannya biasanya diberlakukan vaksin ya bapak-bapak dan ibu-ibu biasanya untuk pada anak-anak atau orang-orang yang mengalami penurunan imunitas. Nah, vaksin ini biasanya diberikan pada usia bayi ya. Selanjutnya bisa efeknya itu bisa sampai 1 tahun. Lalu vaksinnya bisa diulang setelah 4 sampai 6 tahun. Seperti itu, tergantung gejala klinisnya. Kalau tidak ada gejala klinis yang berat, tidak usah diulang vaksinnya, tidak apa-apa. Komplikasinya ya, jadi komplikasinya untuk orang-orang tertentu dia dapat menyebabkan pneumonia, encephalitis ya, bisa menyebabkan kerusakan pada ginjal juga. Jadi jangan dianggap remeh karena virus ini dapat menyebar ke seluruh tubuh karena dia lewat aliran darah. Jadi aliran darah kan bisa melewati berbagai macam organ yang ada di tubuh kita. Nah, dia bisa menyebar juga ke seluruh tubuh kita, termasuk organ-organ yang ada di dalam tubuh. Gitu. Jadi prognosis ini adalah kemungkinan sembuhnya. Jadi dia bisa sembuh dengan baik kalau misalkan diterapi dengan baik juga. Untuk orang-orang yang mengalami penurunan imunitas ya, itu sangat disarankan untuk langsung berobat ke dokter karena dapat menyebabkan keparahan. Karena penyakitnya atau virusnya bisa mengganas secara tiba-tiba, bisa menyebar sampai dengan ke otak, bisa menimbulkan kejang sampai dengan kematian. Oke, ini adalah perawatan lukanya ya, dan bisa buat ibu-ibu atau bapak yang merawat anaknya, jadi dirawatnya di rumah ya, bukan di rumah orang, tapi di rumah sendiri. Selanjutnya, ini mandinya sebanyak 2 kali sehari, jadi tidak apa-apa mandi untuk anak-anak atau orang-orang yang terkena cacar. Mandi pakai air hangat boleh, tuh asal mengusap jangan terlalu keras dan juga jangan terlalu kasar, karena tujuannya jangan sampai benjolan itu pecah. Lalu bisa digunakan lotion atau bedak ya, tergantung lokasi kulitnya. Kalau dia ada basah atau bisa banyak yang pecah, pakai kulit, pakai salep. Kalau misalkan dia yang kering itu pakai bedak
Selanjutnya jangan digaruk ya, karena kalau digaruk dia bakal membekas, tapi kalau tidak digaruk dia bakal sembuh seperti semula. Gitu. Jadi kalau ada yang bolong-bolong ya, lihat ada orang-orang yang habis cacar itu karena digaruk. Gitu. Jadi terkelupas sel-selnya, jadi tidak bisa mengembalikan sel itu kembali. Jadi harus utuh ibaratnya seperti itu bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini jangan lupa ganti spray ya, kain kering, lalu sering-sering diganti agar tidak mudah tertular gitu. Dan juga gunakan pakaian lengan pendek. Kalau lengan panjang kan nanti tergesek ya. Dan juga bisa menggunakan ion negatif, karena ion negatif sendiri dapat meningkatkan imunitas, karena kalau virus itu imunitasnya harus kuat. Jadi kalau misalkan imunitasnya tidak kuat, nah itu yang bisa buat virusnya makin berkembang lagi. Jadi kalau imunitasnya baik, hal itu bisa meningkatkan proses penyembuhan. Seperti itu. Ditambah lagi dengan penggunaan ion negatif ya, apalagi digunakan secara rutin, itu bisa membantu untuk membunuh kuman dan juga virus yang ada dalam tubuh. Seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah ya, mungkin selesai dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Apabila ada pertanyaan, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Dr. Imade Afrian atas penjelasannya. Ya. Bapak Ibu, kita langsung saja yang ingin bertanya dengan Pak Dr. Imade tentang seputar penyakit daripada cacar air ini. Ya, kami persilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung. Aku mau atau bertanya. Baik, silakan Pak Harsono. Selamat malam Pak Dokter. Ini aku mau bertanya masalah tadi herpes ya. Kalau herpes dengan cacar air itu seperti apa? Itu kok mirip-mirip gitu yang saya lihat. Mirip-mirip ya Pak ya. Sama-sama benjol bentol ya Pak ya. Oke, suara saya terdengar jelas? Ya, silakan Pak. Oke, baiklah Bapak Arsono, terima kasih pertanyaannya. Jadi perbedaannya ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Jadi kalau cacar air Pak, itu dia menyebarnya ke seluruh tubuh Pak. Ya, sesuai dengan gambar tadi, dia bisa sampai ke wajah, ke bagian dada, ke bagian perut, punggung, semuanya. Itu untuk yang cacar air. Tapi kalau herpes, dia hanya di satu lokasi Pak. Dia cuma ada di bagian pipi sebelah kanan atau sebelah kiri. Lalu bisa juga cuma di bagian punggung, dan itu cuma satu lokasi Pak. Jadi nggak seperti cacar air yang bentol-bentolnya itu banyak banget sampai ke bagian seluruh tubuh. Gitu. Nah, mungkin itu sih bedanya Pak. Dan gejalanya hampir mirip ya Pak ya, sama-sama panas, gatal, perih gitu. Seperti itu Pak. Baik, semoga terhindar ya Pak ya dari penyakit ini Pak. Baik, terima kasih Pak Arsono atas pertanyaannya dan jawabannya dari Pak Dr. Imade Afrian. Lanjutkan Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang seputar cacar air ini, atau mau bertanya tentang yang lain juga dipersilakan Bapak Ibu. Kami persilakan, masih ada waktu. Satu pertanyaan lagi yang ingin disampaikan Bapak Ibu. Baik, Pak Yang Sukma, silakan. Bambang. Oh, Pak Bambang. Ya, silakan Pak Bambang. Ya, terima kasih Dok. Sama Tuan Zeok, Pak Zeok ya, kartu ya. Saya ngalamin herpes katanya dokter yang meriksa saya. Ya Pak. Bulan Maret. Kemudian diberikan obat, selesai 12 hari. Yang ngalami demam juga sama. Cuman di kaki saya, kaki kiri. Kaki kiri awalnya dari 3 jari. Ya, kaki kiri 3 jari bawah itu terus bengkak itu merah, terus kemudian di atas telapak, kemudian di antara ya masih bekasnya ada yang sekarang, tapi udah kering, terus termasuk herpes yang ada di punggung, pantat, di atas pantat. Sebelah kiri badan sebelah ini kiri. Semua. Ya, banyak. Jadi bercak-bercak bekas coklat-coklat ini kelihatan Dok.
Kelihatan ya Pak ya. Ditanganilah sama dokter saraf ini, sampai beberapa dokter saya itu ya di Santosa, Bandung, di Jakarta, di Kencana, RSCM Kencana, terus berputar-putar sampai ke Jogja. Dokter saraf semua. Nah, sampai hari ini, jadi dari Maret sampai sekarang 8 bulan, nyerinya bukan main, Dok. Jadi nyeri itu dari telapak kaki kiri ini, ya kalau udah nyeri itu, wah sudah luar biasa. Sampai urinok juga nggak mempan, kemudian diklovid juga makin nggak bisa, terus terakhir ini pakai pakai ada trimedal gitu. Tramadol. Lupa. Ya. Tramadol apa gitu. Ya, tramadol. Iya, sampai detik ini dikasih gabapentin, kasih mecobalamin, bahkan dikasih gabapentin untuk mempengaruhi otak gitu. Jadi Pak, kalau minum itu seperti orang linglung, mantuk gitu ya Pak ya bawahnya ya. Bukan linglung lagi, jadi ngoceh-ngoceh, Dok. Oke. Itu nggak saya minum. Nah, sekarang pertanyaan saya, ini sampai 8 bulan ini pengaruh apa, Dok, gitu loh, Dok? Apa virus belum dijelasin ya, Pak, sendiri? Ya. Ya itu aja, jadi, Dok, sementara, Dok. Oke, terima kasih Pak. Semoga lekas membaik ya. Jadi saya izin menjawab nih Pak. Dari yang kita ketahui sampai saat ini, itu dipengaruhi oleh namanya virus Pak. Itu namanya neuralgia pasca herpetik. Ya, jadi itu virusnya mengendap itu di bagian saraf-sarafnya, sehingga ketika sudah mengendap di sana, nah, dia akan menyebabkan nyeri pada bagian sarafnya. Dan itu ibaratnya terjadi perlukaan pada sarafnya Pak. Nah, itu diakibatkan karena virusnya yang sudah menginfeksi saraf tersebut. Dan virus ini biasanya dapat merusak saraf. Nah, sesuai dengan perkataan Bapak ya, jadi memang di bekas-bekasnya itu akan bisa timbul rasa nyeri ya, kesemutan, lalu kebas, dan itu nyerinya sangat nyeri sekali, bahkan memang tidak mempan dengan pengobatan seperti biasa. Gitu. Jadi memang itu efek samping dari atau komplikasi dari herpes Pak. Jadi neuralgia pasca herpetik. Dan memang itu kasusnya sangat jarang, namun ketika ada orang yang mengalami kasus tersebut, pengobatannya pun harus dilakukan oleh spesialis Pak. Apabila tidak membaik dengan pengobatan dari dokter umum sebelumnya. Seperti itu Pak. Memang itu Bapak terkena komplikasi dari penyakitnya yang nantinya menyebabkan nyeri itu secara terus-menerus. Gitu Pak. Jadi memang ada orang yang cocok dengan gabapentin, ada orang yang tidak cocok. Jadi memang masing-masing orang memiliki efek dari obat yang berbeda. Namun pemilihan terapi obatnya itu yang pertama gabapentin Pak. Memang itu untuk meredakan rasa nyerinya. Enak kan nggak Pak habis minum gabapentin? Ya, minum ini 3 kali, ini 300 ya. Sama mecobalaminnya 500. 3 kali ya, ini udah 7 bulan disuruh nurunkan. Jadi 2 kali, sehari 2 kali sekarang. Nah, kalau penanganan selanjutnya, Dok, ini apa pakai kartu itu membantu nggak, Dok, kira-kira? Ion negatif itu? Kalau ion negatif sendiri itu ada penelitiannya Pak, jadi dia bisa menurunkan efek nyeri. Nah, menurunkan efek nyeri itu yang nantinya diharapkan dapat menurunkan gejala penyakit. Nah, mungkin Bapak bisa coba terlebih dahulu ya, karena memang tiap orang memiliki efek yang berbeda. Ya, belum, ini baru mulai nih. Baru pesan. Baru mulai ya Pak ya? Iya. Ya, mudah-mudahan terdapat perubahan ya Pak ya. Jadi memang harus sabar, harus semangat Bapaknya ya. Harus rutin berobat, pengobatan dokter jangan sampai dilepas juga. Terus obat apa lagi Dok yang barangkali lagi sakit luar biasa ini? Jadi sebenarnya memang tramadol itu memang pengobatan lini terakhir ya Pak ya. Apalagi nanti kalau misalkan nggak membaik juga bisa disuntik Pak.
Jadi pengobatan Sudah. injeksi biasanya lebih baik ya Pak ya dirasakan. Gimana kalau menurut Bapak? Diinjeksi lebih enakan ya Pak dari biasanya daripada diminum ya? Iya, sudah hanya 24 jam, 24 24 jam. jam. Iya. Itu pun mahal, Dok. Itu disuntiknya di atasnya dubur itu di Oh, oke. Memang rasanya tidak enak Pak karena efek samping itu bisa lama sekali ya. Perubahannya juga perlahan-lahan seperti itu karena kita butuh mengembalikan dari sarafnya yang rusak gitu Pak. ya, saraf tepi katanya. Iya betul. Jadi saraf tepinya Iya. rusak memang. Saraf-saraf di Iya. pinggir-pinggir atau di kulitnya itu Pak. Iya, Dok. Iya, sama, Dok, ini keterangannya. Cuman cari penyembuhannya aja, Dok, Oke, nih. mudah-mudahan membaik ya Pak. Mudah-mudahan membantu. Bapak harus Ya, Dok. semangat ya. Dok. Ya, makasih, Dok. Oke. Semangat Terima sih, kasih, Dok. Pak. Semangat Kenyang ya. terus, Dok. Baik, terima kasih Pak Terima Bambang kasih. Budianto. Ya, Ya, semoga lekas Dok. sembuh Pak ya. Ya, Saya sarankan gunakan 4 kartu Pak. Mudah-mudahan banyak teman-teman kita yang menderita sakit yang seperti penyakit kulit dan sebagainya yang disebabkan oleh virus itu cepat membaik. Mudah-mudahan lah diimbangin dengan disampaikan Pak Dr. Imadi Aprian tadi. Jangan Ya. lupa obat tembusnya. ya. Bambang. Sama Pak Budi Warsito saya udah pesan, Pak. Oh iya, baik. Ya, makasih. Ya, Oke. Baik. Mungkin apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, mungkin saya bisa izin ya, Mr. Han, karena Baik. ada kesibukan lainnya. baik. Jadi Terima saya kasih Pak harus Dr. meninggalkan. Mungkin kalau bisa ada pertanyaan boleh di chat WA atau nanti konsultasi setelah ini. Bisa berjumpa lagi minggu depan. Ya, terima Baik. kasih kepada Bapak yang telah hadir, Bapak Ibu yang telah menyaksikan. Semoga membantu. Semoga sehat selalu. Jangan lupa pakai maskernya. Semoga selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saya Dr. Made, saya akhiri. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Terima kasih semuanya, Mr. Han. Saya Terima pamit kasih. undur diri. Ya, Bapak Ibu, kita berikan aplaus yang paling meriah kepada Pak Dr. Imadi Aprian. Terima kasih atas penjelasan Pak Dr.